Kemudian jemaah dirahmati oleh Allah, pembahasan kita pada pagi hari ini adalah judulnya modelnya pertanyaan ya. Haruskah kita bermadhab? Nah, sebelum kita kaji, kira-kira antum sudah punya jawaban belum? Haruskah kita bermadhab? Haruskah kita bermadhab, bapak-bapak, ibu-ibu? Harus. Tahu dari mana? Kan kajian belum dimulai. Bayangin. Masya Allah, kalau orang awam harus. Apa sih madhab itu? Kalau kita bisa ngomong harus bermadhab, apa sih madhab itu? Apa? Aliran. Cara, metode. Madhab itu ada berapa? 4. Yakin Pak? Ini kalau sekolah namanya pretest ya. Sebelum kita sekolah ada tes sebelum masuk sekolah dulu. Biar gurunya tahu nanti mau diajarin apa nih, biar tepat, biar nggak meleset yang diajarkan kan gitu. Yang pertama bapak-bapak, mazhab ini enggak sesimpel metode, enggak sesimpel cara, enggak. Ya ada prosesnya, ada sejarahnya, ada ulama-ulamanya, ada kitab-kitabnya, ada istilah-istilahnya yang harus dikenal. Sehingga saya kira kalau orang nggak belajar, nggak mungkin kita katakan orang ini bermadhab. Ya. Dalam kajian ini kita akan mengkaji yang pertama beberapa poin-poinnya saya sebutkan dulu. Sejarah fikih dulu. Sejarah fikih. Karena yang dimaksud dengan kajian haruskah bermadhab di sini adalah madhab fikih. Madhab akidah nggak kita bahas di sini, madhab akidah. Kenapa? Nanti kita sebutkan alasannya. Kemudian yang kedua, bermadhab itu ada 3 rukun yang harus terpenuhi, yaitu mujtahid, ulama yang punya madhab. Kemudian yang kedua, orang yang bermadhab. Dan yang ketiga, madhab itu sendiri. Kemudian poin berikutnya adalah hukum bermadhab. Ya. Kemudian poin berikutnya kurang lebih kekurangan dan kelebihan bermadhab. Jadi apa sih sisi negatif yang akan terjadi kalau kita katakan harus bermadhab? Terus sisi positifnya apa? Ya. Kemudian kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam bermadhab. Insyaallah ini poin-poin yang akan kita bahas dalam kajian pagi ini. Maka ana sarankan antum nyatet ya. Karena ini ya ilmunya cukup berat. Kalau antum nggak nyatet, insyaallah ana jamin lupa. Sebentar nih. Kemudian ada hadiah. Ini lumayan, nggak tahu isinya apa. Mungkin kitab kayaknya gede banget. Ada 2 Pak. Ya, untuk ikhwan 1, akhwat 1 kata panitia yang bisa jawab pertanyaan. Baik, kita mulai. Sejarah fikih. Fikih sejarahnya mulai sejak turunnya wahyu. Wahyu pertama kali turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu surat Al-Alaq. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam ya gelisah melihat kekacauan yang ada di Makkah, orang-orang Quraisy melakukan banyak kezaliman, yang riba, yang zina, yang membunuh dan lain-lain. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyendiri di Gua Hira dan kita tahu ceritanya. Kemudian Allah SWT kirimkan malaikat Jibril, kemudian membawa wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya.
Sejak itulah turun hukum-hukum dari langit untuk memandu kehidupan manusia sampai sempurna 23 tahun didakwahkan oleh Rasulullah SAW, diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan hukum-hukum ini semuanya terkandung dalam dua sumber, yaitu Al-Quran, dan yang kedua adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Jemaah yang dirahmati Allah, maka dari sini kita mengetahui bahwa sumber hukum Islam di masa Nabi SAW ada berapa? Kita sambil ngobrol Pak, biar nggak ngantuk. Ada berapa sumber hukum di masa Nabi SAW? Tadi kita sebutkan satu, Al-Quran, dua, hadis, tiga, ada lagi enggak? Wahyu. Al-Quran dan hadis itu wahyu. Selain wahyu enggak ada. Ada apa? Qiyas. Qiyas ada di zaman Nabi SAW. Kemudian sumber hukum ini mengalami perkembangan, ya, nambah, dalil itu nambah. Jadi 3 dalil ini ada di zaman Nabi SAW: Al-Quran, hadis, dan qiyas. Al-Quran jelas, karena memang Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hudan linnas, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa, petunjuk bagi manusia. Dan Allah SWT sudah sempurnakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian, nikmatku atas kalian, dan saya ridho, aku ridho Islam sebagai agama kalian. Sehingga Islam sudah sempurna dengan Al-Quran. Dan Allah SWT tutup ya wahyu terakhir dengan ayat ini. Ketika haji wada, Nabi SAW berada di padang Arafah sedang wukuf. Dan ketika Al-Quran sudah sempurna, maka syariat Islam sudah sempurna beserta hadis-hadis Nabi SAW juga.